Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nugroho dengan NIM 3220010 dari program studi Ilmu Hadis. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai salah satu bab yang ada dalam analisis sanad. Sebelumnya mohon maaf karena saya masih menggunakan seragam pramuka lengkap karena saya masih ada kegiatan. Namun ini sudah menjadi kewajiban saya untuk tetap melaksanakan tugas mata kuliah. Baik, langsung saja. Prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian sanad dan matan. Yang pertama, yang paling utama, pengertian tentang hadis atau secara bahasa kita sebut dengan al-khobar atau informasi. Hadis dalam pandangan ulama hadis, yakni didefinisikan sebagai segala informasi mengenai materi-materi verbal, kauli maupun visual seperti fi'li, takdiri, wasfi mengenai Nabi Muhammad SAW. Informasi mengenai Nabi yang disampaikan para perawi bagi umat Islam generasi awal seperti sahabat, tabi'in, dan atba'at tabi'in sangat bernilai baik secara akademis, keilmuan maupun spiritual, kejiwaan, dan keagamaan. Selanjutnya, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, materi-materi verbal kauli dan hami maupun visual fi'li takriri wasfi mengenainya tidak dapat dikonfirmasikan lagi secara langsung kepada sumbernya. Ia sudah menjadi informasi yang ditransmisikan dengan lisan dan sekaligus tulisan. Tulisan sudah digunakan sebagai bentuk periwayatan, namun dikolaborasikan dengan periwayatan lisan. Kondisi seperti ini menjadikan para informan atau para perawi yang kemudian disebut isnad mempunyai posisi yang sangat penting dalam proses periwayatan. Kemudian 3 tahapan yang perlu diperhatikan dalam menelusuri perkembangan penggunaan isnad dalam proses penginformasian diri dan kehidupan Nabi. Yang pertama, awal mula pemakaian isnad oleh para perawi hadis. Kemudian awal mula para perawi diharuskan menyebutkan isnad. Kemudian awal mula para perawi berdisiplin dan konsisten dalam menyebutkan isnad. Yang pertama, awal mula pemakaian sanad oleh para perawi hadis biasa kita sebut dengan bidayah istimal arwah lil asanid. Sudah berlangsung pada masa sahabat. Ya, kita ketahui bersama bahwa sahabat adalah orang-orang pertama yang melihat, mendengar, kemudian memperhatikan ucapan dan perilaku dari Rasulullah SAW. Kemudian apabila mereka hendak menyampaikan atau menceritakan apa yang mereka dengar atau apa yang mereka lihat kepada orang lain, maka mereka akan berkata seperti sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kadza, yang artinya saya mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Kemudian ada juga ra'aituhu yaf'ulu kadza, yang artinya saya melihat Rasulullah SAW melakukan demikian. Atau ra'aituhu yaqra'u kadza, yang artinya saya melihat Rasulullah menetapkan demikian. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua, ada juga tahapan tuntutan kepada para perawi untuk menyebutkan sanad atau kita sebut dengan ilzam arwah bi dzikr asanidin. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang seperti perkataan Ibnu Sirin menunjukkan fenomena baru di kalangan umat Islam tersebut, di mana setelah kejadian fitnah, bertanya tentang sanad menjadi kebiasaan yang meluas di kalangan umat Islam. Ucapan Ibnu Sirin yang dimaksudkan adalah mereka, para ahli hadis dahulunya tidak bertanya mengenai sanad, namun setelah terjadinya fitnah, mereka berkata, sebutlah untuk kami nama orang-orang yang meriwayatkan hadis yang kalian ucapkan. Kemudian yang ketiga, tahapan konsistensi para perawi untuk menyebutkan sanad atau kita sebut dengan iltizam arwah fi dzikr as-sanidin. Mereka mulai membiasakan diri menyebut rangkaian sanad secara sempurna tanpa menunggu permintaan orang lain. Ini karena posisi sanad semakin penting pada masa tersebut, karena keraguan terhadap keadilan sebagai perawi muncul, sehingga penyebutan sanad menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Kemudian bagaimana periwayatan hadis dikritisi? Nalar autentifikasi atau al-aql at-tautik
muhadisun bekerja pada area penyeleksian informasi historis, khususnya tentang diri, perilaku, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang realitasnya sudah terjadi pada masa lampau. Fokusnya adalah untuk memilah dan menentukan mana informasi yang benar atau sahih dan mana informasi yang salah atau khata, serta mana periwayatan yang jujur atau asidik dan mana periwayatan yang bohong atau al-kadzib. Nalar autentifikasi muhadisun menjadi objek penelitian menarik di kalangan akademisi. Bukan hanya konstruknya yang dikaji, namun juga pilar-pilar metodologis yang mendasari konstruk tersebut juga banyak menyita perhatian para peminat kajian hadis. Ali Naif Al-Biqai mencatat 34 buku yang secara khusus membahas permasalahan ini, baik klasik maupun kontemporer. Sebagian meneliti kekhasan metode salah satu tokoh hadis, kemudian sebagian lain membahas metode ahli hadis, informasi secara umum. Kemudian ada pilar-pilar metodologis terpenting yang digunakan oleh para muhadisun dalam kerja ilmiahnya. Seperti satu ada metodologis, kemudian metode induksi atau manhaj al-istiqra', kemudian ada metode komparasi yaitu manhaj al-muwazanah wa muqaranah. Nah, yang pertama adalah metode nalar logis. Dalam layaknya informasi atau al-kalam al-khabari, sebuah hadis mempunyai potensi sesuai realita atau valid atau menyalahi realita falasius. Salah satu tujuan dan fungsi dari tim mustalahul hadis adalah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekeliruan dalam periwayatan segala informasi mengenai Nabi. Oleh karenanya, para ulama hadis sejak awal secara gradual sesuai tuntutan kondisi telah menetapkan kaidah-kaidah penyeleksian dalam menerima khobar. Kemudian metode penyeleksian ini digunakan untuk memilah antara periwayatan yang benar atau sahih dari periwayatan yang salah atau al-khata', dan antara yang jujur atau asidik dengan periwayatan yang bohong atau al-kadzib. Kemudian yang dimaksudkan dalam periwayatan yang salah atau al-khata', yakni periwayatan yang tidak sesuai realita namun tidak disengaja oleh yang menyebarkan. Kemudian sedangkan periwayatan yang bohong atau al-kadzib adalah periwayatan yang tidak sesuai realita tapi disengaja oleh orang yang menyampaikan. Kemudian dalam kacamata ulama hadis, jika dalam periwayatan terdapat tanda-tanda al-khata' atau al-kadzib, maka periwayatan tersebut akan ditolak. Kemudian terkait dengan metode yang berikutnya, yaitu metode induksi atau manhaj al-istiqra'. Selain menggunakan standar-standar berpikir logis, ulama hadis juga membangun metodenya dengan prinsip-prinsip berpikir induktif. Bagi peneliti hadis, termasuk para ahli hadis klasik, data-data yang terkumpul baik dalam bentuk matan maupun sanad dianggap bersifat historis. Merekam realitas yang sudah terjadi pada masa lalu dan tidak mungkin realitas tersebut berulang kembali. Yang dapat dilakukan oleh peneliti hadis adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data terkait dengan permasalahan yang diteliti untuk diamati dan kemudian direkonstruksi dan disimpulkan. Nah, yang terakhir adalah metode komparasi atau manhaj al-muwazanah wa al-muqaranah. Metode komparasi merupakan metode paling penting, banyak digunakan dalam proses analisis hadis, baik aspek sanad maupun matan. Aplikasi model ini adalah dengan cara membandingkan dua kesimpulan atau lebih yang diperoleh dari proses induksi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Kiranya terdapat kesalahan, saya mohon untuk dibenarkan karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari sebuah kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.